let's go. Teman-teman, sebelum saya lanjut ke kolom komentar ya, saya akan melakukan sedikit pembahasan ya. Jadi untuk pembahasan singkat tentang pertandingan hari ini ya. Jadi review singkat, review langsung dari langsung setelah pertandingan. Jadi ini review yang menurut saya masih sangat mentah ya. Jadi hanya berdasarkan pengamatan dari pertandingan aja. Ya di sini kita bisa lihat ke statistiknya dulu ya. Ini kita lihat di statistiknya. Arsenal sebenarnya penguasaan bolanya sedikit ya, hanya 41%. Tapi kita lebih efektif dalam melakukan serangan. Bisa kita lihat di sini dengan XG kita 2,19 berbanding dengan Manchester City yang 0,77. Ya ini jadi semakin mendukung bahwa untuk strategi, filosofi penguasaan bola itu sudah tidak lagi terlalu efektif gitu loh. Ya, dan inilah yang sudah dilakukan Arteta sejak musim kemarin. Untuk penguasaan bola ini kita udah nggak terlalu nge-push untuk jadi menguasai bola gitu ya. Total tendangan ke arah gawang kita juga sebenarnya nggak banyak ya, ini 9 berbanding dengan 12 Manchester City, tapi total yang on target ini sama-sama 5 ya. Sentuhan di kotak penalti lawan ini 26 berbanding 33. Ini sebenarnya mereka lebih banyak sentuhan di kotak lawan ini di babak kedua gitu ya. Kalau di babak pertama ini kita yang lebih menguasai loh gitu. Ya ini jadi buat saya ini menunjukkan bahwa di babak kedua kita sebenarnya udah agak santai gitu ya. Dan ya ini menurut saya menunjukkan bahwa Arsenal ini udah semakin dewasa gitu ya dalam permainan, dalam menguasai pertandingannya. Untuk pemain buat saya yang menjadi highlights ya, Christos Zolis tentunya. Christos Zolis ini dengan ya ini 2 assist ya, bermain full 90 menit, 19 dari 26 passingnya akurat, atau 73%. Terus apalagi nih ya, ini menurut saya pemain yang edan sih, sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat dari heat mapnya ya, dia bukan hanya untuk di serangan tapi juga bagaimana dia membantu pertahanan. Cukup banyak dia membantu pertahanan. Kita bisa lihat ini di depan kotak penaltinya Arsenal nih, heat mapnya dia cukup besar ya di sebelah kiri gitu. Miles Lewis Kelly juga menurut saya ini pemain yang sangat luar biasa gitu. Menunjukkan bahwa ini kenapa tim-tim lain itu sangat pengen Miles Lewis Kelly ya, dimana dengan kehadiran Bruno Guimaraes ini lalu banyak yang mencoba kayak membuat berita aneh-aneh bahwa Miles Lewis Kelly akan kehilangan posisi di line up Arsenal. Saya rasa hari ini dia menunjukkan bahwa dia pantas ada di line up Arsenal gitu ya. Satu lagi pemain yang saya lihat oke hari ini, Odegaard ya. Odegaard juga menunjukkan udah mulai balik ya dia di permainan dia di era 23-24 yang menurut saya itu era terbaiknya Odegaard, itu era musim 23-24. Saya harapkan Odegaard musim ini bisa balik lagi penampilannya, dan semoga bisa dapat perpanjangan kontraknya ya, karena kontraknya dia ini sampai dengan 2028. Saya harapkan di mana dia dengan permainan yang semakin meningkat ini akan dipertahankan untuk di Arsenal untuk musim-musim kedepannya ya gitu. Ben White, satu lagi juga Ben White ini ada 3 blocking tadi yang menurut saya penting, tapi yang terpenting tadi adalah tendangan dari siapa tadi ya,
yang berhasil tadi harusnya itu mengarah on target tapi berhasil diblok oleh Ben White. Jadi ya ini buat saya salah satu pemain yang juga menunjukkan diri lah hari ini ya. Step up menurut saya Ben White ini salah satu pemain yang step up di mana saya rasa kita akan sangat membutuhkan dia untuk step up musim ini dengan kondisi Timber dan Saliba ya. Itu sih jadi untuk pemain yang menurut saya oke hari ini ya, pemain yang menurut saya tampil dengan luar biasa untuk pertandingan hari ini gitu. Oke, balik lagi ke sini ya. Ya kita akan bahas komentar kalian yang ada di sini. Marmus acting aja. Solis harusnya man of the match, 2 assist dia. Soalnya Odegaard kayak sama ML sudah diganti. Yes. Semua kayaknya sih harusnya nanti kita lihat ya di akhir kalau dari Footmob sih memberikan dia poin tertinggi ya di pertandingan ini. Look like paycheck fair money for Zolis. Will profit for my team. Yes. Zolis I think is very good today and I think we got him for cheap. For only 40 million euros. It's a very astute buying from Andrea Berta. Semoga Arsenal ikut nominasi Piala Dunia Klub. Kalaupun masuk kayaknya kita nggak bakal ikutan. Kenapa? Karena UEFA saat ini masih dalam posisi memboikot FIFA ya. Posisinya saat ini bukan Arsenal sih. Jadi UEFA ini masih memboikot FIFA. Jadi tidak akan ikut untuk kompetisi-kompetisi FIFA, termasuk di dalamnya ini adalah Club World Cup gitu ya. So dan buat saya ini Club World Cup ini juga pertandingan nggak penting ya. Sebenarnya itu apa ya? Ya buat saya sekali lagi Club World Cup itu cuman harusnya sih kalaupun Arsenal masuk, saya berharap Arsenal memperlakukan Club World Cup itu setara dengan pramusim. Itu yang saya harapkan gitu ya. Oke, full time Jack Grealish ternyata masih di City, kukira udah dijual. Iya. Saya juga kaget sih tadi. Iya, saya tadi juga mikir, bukannya kemarin udah dijual ya. Depannya Zolis Subasa gitu ya, Bang. Zolis Subasa. Zolis keren, pembelian yang mantap. Yes. Jadi kasihan Merino nggak kebagian peran. Ya saya rasa nanti saya rasa perannya tetap akan ada lah ke depan ya. Karena kita punya pertandingan yang sangat banyak dengan lawan-lawan yang berat-berat semua. Saya rasa rotasi-rotasi ini nanti semua akan kebagian peran ya. Kompetisi kompetisi ini max pergantian pemain maksimum pergantian pemain berapa banyak? Kayaknya sih harusnya kalau yang saya ingat sih itu harusnya angka ganjil ya. Berarti tadi kalau lewat 5 berarti harusnya bisa 7 sih gitu. Harusnya kayaknya maksimal bisa 7 berarti. Yes, tidur nyenyak, malam juara, paginya kemerdekaan. Let's go London forever. Tadi udah ya. Full time kurang greget karena bukan ngalahin Pep. Pekan pertama lawan siapa Bang? Kita lawan tim promosi ya. Jadi untuk lawan kita pertama itu tim promosi siapa sih? Coventry. Jadi nanti lawan kita pertama nanti Coventry itu hari Sabtu dini hari ya, jam 2 dini hari gitu. Whatever we win, we get one of the trophy. Less pressure, maybe blame for. Less pressure and less blame. And I think, but I don't think Community Shield will be a trophy that will make the pressure lessen. I think whether we win or we lose the Community Shield, the pressure will still be the same. Because Community Shield is that minor of a trophy that people don't really count it. Most fans don't really count Community Shield as a worthy trophy to be counted. But we'll see. Sudah pecah juara kemarin, sekarang tinggal mempertahankan. Let's go.
Alhamdulillah Kang Ode udah nggak kerasukan lagi after beban Pilden. Ya kalau buat saya memang di musim kemarin itu dia tuh banyak cedera ya. Itu yang menurut saya menjadi bebannya Odegaard itu adalah cederanya itu loh. Gitu. Penampilan Zolis menurut oke banget, oke banget ya. Dan saya mulai setuju dengan pendapatnya Thierry Henry. Ini bisa jadi ini adalah Viniciusnya Arsenal nih, gitu ya. Bersoraklah, sang raja sudah mendapatkan trofi pertamanya. Ini mestinya saya bawa buku ya ini biar kayak si Wos ya. Ini biar kayak Wos kalau Wos itu gimana? Bentar. Saya menjiwai Wos dulu. Inilah tim sang juara kita. Arsenal dengan armor Community Shield. Bersoraklah. Sang raja mendapatkan trofi pertamanya. Bangun terlambat udah 3 gol aja Bang, nonton udah wah Bang Ahmad nih kelewatan seru-serunya nih ya. Tadi gol pertama cuman di bawah 20 detik itu gol pertama ya. Udah nggak ada lagi kan yang berani bilang Arsenal membosankan, sangat cair. Yes, untuk pertandingan hari ini sangat cair ya. Sangat sangat luar biasa untuk hari ini. Martinelli nggak dibawa ini, makanya mungkin ya nanti kita akan lihat apa yang terjadi pada Martinelli. Zolis pembelian brilian. Kalau dari saya sih ini mungkin lebih tepatnya adalah harus kita berikan apresiasinya ini mungkin kepada Andrea Berta ya, dan tim itunya siapa sih kemarin tuh nama scouting kita itu lebih utama tuh dari kepala scouting kita nih yang mengusulkan untuk pembelian Zolis ya. Siapa sih saya lupa namanya, head of scouting kita lah intinya ini yang sangat menyarankan untuk membeli Zolis itu adalah head of scouting kita ya. MLS nggak kemana-mana, asli bakal jadi legend di Arsenal. Yes, setuju. Coventry latihnya si Lampard. Kalau Martinelli jadi pindah maka Arteta wajib beli sayap kiri. Betul. Nah ini yang menurut saya ya. Oke sebentar, ini akan angkat trofi dulu. Oke. Ini Martin Odegaard yang akan mengangkat trofi kita ya. Untuk Community Shield 2026. Yes, let's go. Trofi pertama kita musim ini. Closing, yes, bentar lagi ya closing. Kalau Martinelli pindah, Alvarez sepertinya jadi target. Saya rasa sih antara salah satu si Alvarez atau Osimhen. Di sisa jendela transfer kira-kira Arsenal mau nambah siapa Bang? Harapan saya sih Ezri Konsa supaya bisa. Ezri Konsa harapan saya ini ya udahlah bayar aja lah 60 itu buat saya karena kita butuh back. Jadi buat saya Ezri Konsa harapannya. Satu lagi kalau memang secara budget transfer kita kemungkinan sih Ezri Konsa dan Osimhen. We'll see, kita akan lihat nanti ya. Ini trofi untuk shock terapi para rival. Mosquera jangan lupa di-mention Bang. Solid dia sama Big Gabi di belakang dan David Raya udah pasti nomor 1. Oh iya David Raya, tadi saya lupa ngomong tentang David Raya ya. Kalau untuk Mosquera sih buat saya dia kalau dibilang solid standar sih ya. Cuman maksudnya kalau buat saya Mosquera hari ini tidak terlalu menonjol banget sih. Gitu ya. David Raya, sorry saya lupa nih tadi tentang David Raya. David Raya ini tadi penyelamatannya banyak banget ya. Sebentar. Kita balik lagi ke sini untuk ngelihat tadi David Raya tuh ada berapa penyelamatan ya. David Raya nih tadi ini juga dia ada 4 penyelamatan ya, 4 penyelamatan yang menurut saya tadi penyelamatannya keren-keren semua tuh, penyelamatan penting semua David Raya ya. Oke, betul David Raya, hampir kelupaan. Thank you untuk remindernya tentang David Raya ini ya. Sebentar, balik lagi kita ke sini. Oke, saya bacain komentarnya aja ya. Abis ini langsung kita closing.
Aku kaget ditinggal makan bentar udah unggul 1-0. Iya, orang baru berapa detik udah nggak nyampe 20 detik ya, itu udah langsung gol gitu. Zolis asal negara, kalau dia negaranya itu Yunani, Zolis ya. Tapi sebelumnya dia bermain di Liga Belgia gitu. Zolis bikin solid, yes. Habis riding 400 begitu buka skor lelahnya hilang. Let's go. Jangan jual MLS Martinelli, Ethan kayaknya caw-caw lah. Ya kayaknya Ethan Nwaneri ini yang akan dijual ya. Zolis the next Alexis Sanchez. Amin. Semoga ini ya. Bang Os punya nomor Arteta, gas bang, suruh beli deal Konsa. Iya, saya rasa tapi kita harusnya teleponnya Bang Andrea Berta ya. Ini untuk Andrea Berta, udahlah. Karena kalau memang pengen beli Konsa, ini kayaknya Aston Villa nggak mau mundur nilainya gitu. Oke, ini trofi pertama untuk Bruno Guimaraes ya di Arsenal. Gimana lihat pertandingan Arsenal tadi bang? Cukup atau masih perlu? Kalau ngelihat ini ya, kalau kita hanya melihat skuadnya ini sebenarnya cukup. Cuman kan kita ngomong untuk satu musim ke depan ini. Kita musim kemarin tuh main lebih dari 50 game loh, 55 game kalau nggak salah. Ya, untuk pertandingan kita musim kemarin. Jadi kalau kita ngelihatnya hanya skuad ini skuadnya udah cukup. Kalau kita hanya ngelihat squad hari ini, tapi dengan perjalanan yang sangat panjang, dengan pertandingan yang sangat banyak, saya masih melihat kita perlu backup untuk back kanan ya, karena tadi dengan cederanya Timber ini kita belum tahu. Menurut saya harus ada satu back lagi. Terus ya sama juga untuk penyerang sayap kiri. Ya, kenapa? Karena penyerang sayap kiri kita ini kalau Martinelli bener ini kan, Martinelli kan nggak ikut nih ya. Kalau dia dijual ini harus ada satu lagi penggantinya gitu. Ya, we'll see kita nanti ya. David Raya man of the match. Boleh sih kalau buat saya, kalau bukan Zolis yang man of the match, David Raya harus man of the match. Seandainya itu bukan Zolis yang man of the match, menurut saya ini David Raya layak. Feelingku Martinelli dijual sih, soalnya nggak dimainin. Bisa jadi teams to speak to Juventus star player. Oh, you mean Kenan Yildiz? Kenan Yildiz, I don't really rate Kenan Yildiz that high. I think his physique is too small for EPL. I think physically he'll be get tackled, get shouldered by other player, and I don't think Kenan Yildiz is that good. Yeah, so I don't know. I don't really rate Kenan Yildiz. Halo Bang Joki, baru datang udah mau closing lagi nih ya. Odegaard ya bagus sih. Si Pundit Botak nggak pernah dengar Zolis pemain bagus gitu. To be fair ya, untuk secara maksud saya, kalau kita mau fair, siapa sih dari kita yang pernah dengar Zolis gitu kan sebelum ditransfer ke Arsenal nih? Saya rasa nggak ada yang pernah dengar Zolis sih gitu. Odegaard emang bagus, cuma menurun karena cedera kemarin, jadi dia nggak ngotot, cenderung main aman. Odegaard mainnya keren hari ini. I see. Oke. Semua main bagus, sip, kita harus tingkatkan. Beli langsung aja Konsa. Kenan Yildiz doesn't want to move to Arsenal. Oke, thank you for the information. Sekarang naik view-nya sampai 100-an lebih, kemarin 50 udah banyak. Amin. Thank you untuk kehadirannya teman-teman ya. Pundi Justin dan Panji, satunya siapa lupa, ngina Zolis banget, ketawa lepas. Ya, kalau buat saya memang Zolis ini adalah pembelian statistik ya. Tapi bentar saya lupa nama ininya, nama siapa, nama scoutnya. Arsenal Head of Scouting. Mauricio Micheli. Jadi ini yang kalau kalian mau berterima kasih untuk pembelian Zolis, ini adalah di Mauricio Micheli. Mauricio Micheli ini adalah head of scouting kita yang menyarankan untuk pembelian Zolis. Dan Mauricio Micheli ini
adalah scouting yang menemukan Kvaratskhelia ya. Jadi orang yang menemukan Kvaratskhelia itu adalah Maurizio Micheli yang membawa si Kvaratskhelia itu kalau nggak salah dari Liga Eropa Timur, saya lupa negaranya mana, itu didatangkan ke Napoli ya, dan dari Napoli itu baru ke PSG. Jadi buat saya ini adalah orang yang ngerti tentang sayap kiri gitu loh. Jadi ketika orang yang menemukan Kvaratskhelia bilang ini harus dibeli nih ini orang gitu ya, dia benar-benar mendorong untuk Arsenal untuk membeli Zolis ya. Jadi kalau buat saya ini adalah Zolis ini adalah pembelian Maurizio Micheli. Jadi ketika ada orang yang dari awal musim sebenarnya kan banyak yang ini pembelian siapa sih, pembelian ini beli pemain nggak jelas. Saya selalu bilang bahwa ini yang menyuruh kita beli Zolis ini adalah orang yang menemukan Kvaratskhelia. Jadi saya percaya banget bahwa Zolis ini akan menjadi pemain oke gitu ya. Oke, Osimhen belum ada kabar, nanti saya akan informasi lebih lanjut ya. Man of the match nanti saya belum ngecek sih ini dapatnya siapa. Berta nggak kelihatan, apa mungkin beliau masih sibuk di pasar banget, kemungkinan besar ya. Rekomendasi pemain dari Mauricio harus diperhitungkan, matanya jeli dia. IG-nya apa ya, gue mau follow. Kayaknya dia nggak punya IG deh, Mauricio Micheli. Oke teman-teman, ini komen dari Bang Gusti ini menjadi komen terakhir yang saya bacakan ya, karena ini udah lewat jam 11. Jadi pertandingan juga udah selesai, angkat pialanya juga udah selesai. Jadi hari ini jadi untuk kali ini mau saya closing dulu. Thank you sekali lagi untuk teman-teman sekalian yang udah hadir. Thank you untuk kalian yang udah nemenin. Udah 125 ya yang hadir nih ya. Thank you banget nih. Ini adalah salah satu live stream kita yang penontonnya cukup banyak ya. Jadi thank you untuk yang sudah hadir. Boleh di bawah ada tombol likes-nya ya. Sebelum saya tutup boleh diklik likes-nya, karena benar-benar likes ini sangat membantu untuk perkembangan channel kita. Dan untuk kalian yang udah nonton sampai selesai di sini, boleh dipertimbangkan untuk join membership di channel saya. Karena membership di sini walaupun tidak ada konten khusus bagi member ya, ini membership kalian ini saya gunakan memang adalah untuk mengupgrade peralatan saya. Seperti ini kemarin beli green screen ini, lalu untuk mikrofon, untuk kamera kemarin saya juga ada upgrade PC ya. Ini semua adalah hasil dari saweran ini dan dari membership kalian. Jadi thank you untuk kalian semua yang udah join membership. Terima kasih banget ya mendukung channel saya untuk selalu bisa berkembang. Oke, itu aja dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi. Saya Osi Laksmono undur diri dulu. Sampai ketemu di video kita berikutnya ya.